Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in wa matabi'iha bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Sarjana Hukum, kepada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Haji Suryaso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, Bapak Julian Rahmanto, dan Bapak Bagus Prakoso, kepada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf LCMA, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC, yang terhormat Ustadz Agus Haikal, dan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara. Baik, sebagai pembuka, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf LCMA untuk waktu dan tempat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini, kita kembali akan melanjutkan kegiatan rutin kita di tempat yang kita cintai ini. Setelah kita mendirikan sholat asar, kita bahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berada di kitab Arba'in Nawawiyah, yang saat ini alhamdulillah sudah memasuki hadis ke-28, yaitu hadis yang berbicara tentang wasiat Rasulullah SAW, yaitu di halaman ke-44. Di situ dikatakan, qala muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Irbad bin Sariyah, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Dikatakan di situ wa'adhana, telah memberikan nasihat. Mau'izah itu nasihat, wasiat itu adalah yang mengandung kebaikan, itu disebut apa? Mau'izah. Kata di sini wa'adhana Rasulullah. Rasulullah telah memberikan nasihat kepada kami, petua-petua yang baik, wasiat-wasiat kepada kami. Nasihat itu wajilat minhal qulub, yang membuat hati menjadi getar. Nasihatnya Nabi Muhammad SAW. Wa dharafat minhal uyun, bahkan membuat keluar air mata. Nah, ini ciri nasihat Nabi.
Memang Nabi itu kalau memberikan nasihat membuat hati getar, membuat mengeluarkan air mata gitu. Jarang Nabi itu, atau mungkin tidak ada hadis yang menyebutkan Nabi itu kalau sedang memberikan mau'idhah itu sambil ngakak-ngakak gitu, ketawa-ketawa. Bukan tidak boleh ketawa di dalam memberikan nasihat, tapi justru Nabi lebih mencontohkan kalau memberikan nasihat itu membuat hati getar, membuat orang itu bisa menangis. Itu yang disebut mau'idhah, itu yang disebut nasihat sesuai dengan Nabi. Walaupun pada masa sekarang justru orang lebih banyak yang lucu. Jadi kalau kita ceramah itu kalau nggak lucu kayaknya apa? Kurang kurang mantap. Bahkan tidak sedikit Ustaz kalau diundang Ustaz ceramahnya lucu ya. Oh, dari panitia itu udah minta biar kita lucu. Padahal maaf kalau melucu itu bukan hanya Ustaz, siapapun apa bisa. Bahkan pelawak-pelawak mungkin lebih lucu kalau untuk apa ceramah. Maka yang paling bagus ceramah itu adalah yang membuat hati getar, yang membuat orang itu bisa menangis, menangisi atas dosa-dosanya, menangisi atas kekurangan di dalam ibadahnya, bergetar ketika disebut apa Al-Quran, disebut nama Allah, disebut tentang surga dan neraka, itu lebih menarik. Dan itulah gaya nasihat Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh tertawa, bukan berarti tidak boleh membuat lelucon atau lucu di dalam apa ceramah, di dalam memberikan nasihat. Yang penting, yang pertama, ketika kita mau menggunakan lucu atau metode di dalam tertawa saat kita berkhutbah, berceramah, yang pertama tentunya ceramah itu bukan di dalam ceramah di tempat-tempat yang sakral, misalkan apa khutbah Jumat, itu tidak layak untuk orang apa melucu di khutbah Jumat. Yang kedua, khutbahnya itu di masjid, maka ini harus berhati-hati, berbeda dengan di tanah lapang atau di tempat terbuka atau di rumah atau di majelis taklim yang bukan di masjid, karena ada kalimat kathratudz dzikr fil masjid mudlimatun fil qabr. Terlalu banyak tertawa di dalam masjid membuat gelap nanti di dalam kubur. Nah, ini tentunya harus berhati-hati ketika kita berceramah di masjid dengan di luar masjid. Itu kan kita tahu masjid itu adalah baitun min buyutillah. Masjid itu adalah salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berhati-hati. Yang kedua, lucu itu boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak di dalam memberikan nasihat itu lucunya. Jangan sampai kadar lucunya kelebihan. Ceramah 1 jam, 45 menit lucu, 15 menit serius. Wah, ini akhirnya apa? Seriusnya ilmunya hilang, ketutup dengan apa? Ketawa. Bahkan setelah bubar, jamaah itu membahas lucunya, bukan membahas materinya. Nah, ini sudah berlebih. Boleh saja di dalam 1 jam misalkan diselingi beberapa saat untuk membuat tertawa atau membuat suasana itu tidak terlalu tegang. Tapi kalau setiap dari awal sudah ketawa sampai akhirnya 5 hari selesai nasihat itu masih diomongin orang, tapi diomonginnya adalah apa? Lucunya. Nah, ini tentunya harus berhati-hati. Kemudian lucu juga diperbolehkan saja, tapi diingat selain tempat harus diperhatikan. Yang kedua juga tentunya prosentase dari lucu itu atau ketawanya itu. Kemudian yang ketiga, lucunya itu tidak mengandung yang pertama dusta. Ya maaf, kadang-kadang ada orang mencari supaya orang ketawa, Ustaz itu cerita lucu tapi pada lucunya bohong, tapi seakan-akan betul. Ini tidak boleh, karena ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang berdusta supaya orang tertawa itu akan dibukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cerita lucu kayak seakan-akan ini benar-benar terjadi, padahal itu bohong. Saya buat karangan, terus saya buat cerita karangan membuat jamaah tertawa. Itu tidak boleh. Walaupun hanya sekedar lelucon, tapi dia tidak menyebutkan kalau lelucon itu bohong. Dia cerita seakan-akan betul. Yang kedua,
Jangan membuat tertawa dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat yang diharamkan Allah. Baik berkaitan dengan porno, misalkan kan tidak lucu. Ustadz itu apa? Cerita supaya jamaah tertawa tapi membawa kalimat-kalimat yang porno. Ini tentunya jangankan Ustadz, jamaah saja tidak boleh berucap itu, apalagi Ustadz yang ada di atas mimbar. Kemudian yang tidak diperbolehkan juga selain tidak mengucapkan kalimat porno, yang kedua juga jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang melecehkan sesuatu yang diagungkan Allah. Dikatakan mestinya kan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita itu diperintahkan untuk mengagungkan apa yang diagungkan Allah. Tidak boleh meremehkan apa yang diagungkan Allah. Seperti melucu tapi bawa malaikat. Malaikat dibikin apa? Plesetan. Ini tidak boleh. Diplesetkan para nabi, diplesetkan ketawa jamaah, tapi memplesetkan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit kita dengar misalkan memplesetkan baca Al-Quran, ditertawakan, bikin apa? Ketawa dengan membaca Al-Quran itu diplesetkan ayat-ayat Al-Quran. Ini kalimat-kalimat yang tidak layak untuk jadi bahan ketawaan. Nah ini tentunya perlu dicatat ini, jangan sampai lucu kita itu yang tadinya boleh tapi menjadi malah haram. Kemudian lucunya itu tidak menyebutkan cacat orang. Nanti tertawakan ada jamaah mungkin lucu dengan disebut misalkan ada PKM yang dibicarakan fisiknya dan menjadi tertawa semua. Ini kalimat yang melucu tapi menyakiti orang lain. Jadi tentunya hal-hal seperti ini tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, inilah nasihat Nabi. Nasihat Nabi itu lebih berbicara yang pembicaraan itu membuat hati bergetar, mata keluarkan air mata. Ini artinya tidak diharamkan lucu, tetapi Nabi jarang melakukan itu. Tapi sekali lagi, lucu itu boleh, ya bukan berarti tidak boleh, karena memang Nabi juga nanti di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW pernah ada kalimat yang membuat Rasulullah tertawa. Tapi perlu diperhatikan ketika kita membuat tertawa ada beberapa hal yang perlu dicatat. Tempat diperhatikan, kemudian jangan terlalu banyak, kemudian awas jangan menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung hal yang diharamkan Allah, baik kalimat porno atau kalimat-kalimat yang melecehkan apa yang diagungkan Allah, dan juga jangan menyinggung orang lain. Kemudian fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwadda'in fa'ausina. Ya Rasulullah, aku lihat ini nasihat seperti nasihat perpisahan. Seakan-akan habis nasihat ini kau tidak memberikan nasihat lagi kepada kami. Fa'ausina, maka berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Kalau kau meninggal, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Nah ini minta wasiat atau memberi wasiat itu hal yang sering dilakukan sama Nabi dan sama sahabat. Bahkan Nabi itu pernah mengingatkan kepada para sahabatnya, jangan sampai kalian meninggal kecuali sudah memberikan wasiat kepada ahli bait. Jadi jangan sampai pernah meninggal kecuali sudah memberikan wasiat. Abdullah bin Mas'ud misalkan, beliau itu setiap mau tidur itu dipanggil anak istri, lalu dikasih pesan, nanti kalau bapak nggak bangun besok pagi meninggal kamu harus begini. Setiap malam memberikan wasiat. Tapi kalau orang sekarang kalau dikasih wasiat pada takut, wah ini kayaknya mau mati dia, kasih wasiat begini udah banyak ngomong debat. Padahal wasiat atau memberi wasiat itu bukan berarti tandanya dekat mati, karena mati dan tidak mati itu tidak berkaitan dengan wasiat. Tetapi inilah Nabi Muhammad SAW sering memberikan wasiat-wasiat sebelum meninggalnya, dan minta wasiat kepada seseorang itu anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lihat sahabat bilang, ausina, ya Rasulullah berikan wasiat kepada kami. Wasiat itu sama dengan nasihat. Wasiat adalah nasihat, tapi bedanya kalau wasiat itu tetap kita perhatikan saat yang memberi wasiat itu hidup atau yang sudah meninggal. Misalkan bapak kita ngasih wasiat, itu biasanya nasihat itu, wasiat itu lebih kita jaga ketika si pemberi wasiat meninggal. Tapi kalau nasihat itu kesannya hanya saat hidup saja,
Tapi kalau wasiat itu lebih menekankan setelah meninggal. Seakan-akan Nabi bilang, sahabat bilang, ya Rasulullah ausina, wahai Rasul berikan wasiat kepadaku. Maksudnya apa? Apa yang harus saya lakukan kalau kau sudah meninggal? Kan memang wasiat itu biasanya nasihat yang diperhatikan setelah pemberi nasihatnya itu meninggal dunia. Tapi kalau sifatnya nasihat umum itu saat hidup dan sudah meninggal. Tapi kalau wasiat kebanyakan setelah meninggal. Makanya sahabat bilang, ya Rasulullah berikan wasiat kepada kami. Artinya apa? Nasihati kami apa yang harus saya lakukan setelah kamu meninggal. Maka wasiat Nabi cukup banyak di sini. Tapi kita ambil satu saja. Di sini ada dua yang luar biasa. Nasihat wasiat Nabi untuk sahabat dan untuk kita. Jangan dibilang Ustaz ini wasiat untuk para sahabat, untuk kita enggak. Karena memang kita umat Nabi, sahabat itu umat Nabi. Kebetulan yang ada di masa itu sahabat, maka wasiat itu sampaikan ke sahabat tapi berfungsi sama kita. Contoh, kalau ada seorang bapak punya anak 3 misalkan, lalu dipanggil satu anak, saya wasiatkan ya kepada anak saya, tapi yang dengar satu orang, jangan pernah keluar rumah tanpa izin dari bapak. Wasiat itu disampaikan kepada satu, tapi maksudnya untuk apa? Untuk semua anak, karena bapaknya bilang saya pesankan kepada anak saya, tapi yang dengar cuma satu. Tapi bukan berarti yang 2 tadi karena nggak dengar, oh itu wasiat untuk kakak, untuk saya. Tidak, karena Nabi bilangnya wasiat untuk umat. Jadi untuk umat yang hidup di masa Nabi, namanya sahabat, yang kita ini umat juga, walaupun tidak hidup di masa Rasulullah. Apa wasiat Nabi? Wasiat Nabi yang pertama, as-sam'u, dikatakan di sini, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kamu untuk selalu menjaga takwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untukmu untuk selalu menjaga ketakwaan. Takwa ini kita tahu, takwa ini sering kita dengar ya. Semoga kita semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu apa sih? Takwa itu banyak arti daripada takwa. Di antara yang ditafsirkan, dijelaskan oleh para ulama, yang pertama takwa itu artinya al-khauf. Al-khauf itu artinya takut. Itu termasuk takwa. Takut apa maksudnya? Takwa Allah berarti artinya takut kepada Allah. Tentunya takut sama Allah dengan takut sama teman beda. Kalau saya takut sama teman, saya menghindar dari teman itu. Kalau saya takut sama si fulan, saya nggak mau ketemu fulan, maka saya dapat aman. Tapi berbeda dengan takut kepada Allah, bukan kita malah lari dari Allah. Kalau kita takut sama Allah harus mendekat. Tapi kalau takut sama manusia harus menjauh. Jadi takwa Allah berarti takut kepada Allah. Maksudnya apa? Selalu mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Bimtithali awamirihi wa jitinabi manahaan. Atau dikatakan bimtithali awamiri, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu bisa diterjemahkan pertama artinya al-khauf, ada rasa takut. Takut kalau tidak sholat, itu takwa. Kalau ada orang nggak sholat asar, biasa-biasa aja, nggak ada rasa takut, berarti takwanya nggak ada. Ini orang di jalanan gelisah. Kenapa kok begitu gelisah? Sebentar lagi jam 5, saya belum sholat asar. Wah, itu ada takwanya itu orang. Kenapa? Ada rasa takut, tidak menjalankan apa? Perintah. Tapi ada orang yang jam 5 duduk-duduk nggak sholat, jam 5:30 biasa aja. Sampai lewat asar, masuk maghrib, santai aja, nggak ada rasa takut. Berarti takwanya. Orang yang ada takwa itu nggak bisa meninggalkan apa? Ibadah. Orang yang bertakwa, tidur malam belum sholat isya, bangun dulu. Bangun lagi jam 9, ngantuk banget, habis libur tadi kerja. Pulang macet, sholat capek hati, tidur. Jam 8 terbangun. Jam berapa? Jam 8, tidur ngantuk. Bangun lagi jam 10, gelisah tidurnya, takwa tuh. Tapi kalau orang sholat isya, nggak sholat, tidur tenang, bangun-bangun subuh. Bangun-bangun bukan subuh, jam 7.
Kagak ada bangun-bangun, nggak ada gelisah-gelisahnya. Berarti rasa takwanya itu tipis. Jangan-jangan hilang. Kenapa? Nggak ada rasa takut. Orang yang bertakwa itu ketika maksiat ada rasa malu, ada rasa gelisah, ada rasa deg-deg ya apa? Gimana rasanya itu dong? Tadi habis maksiat, nggak ada yang tahu saya maksiat, tapi ada rasa gak tenang. Ini nih orang bertakwa. Tapi kalau orang nggak bertakwa, habis zina datang biasa aja, nggak ada efek. Tadi habis mabuk biasa aja, tadi habis mencuri biasa aja, tadi habis melakukan maksiat santai, kayak gak ada beban. Berarti itu gak ada takwa. Kalau takwa, dia akan nunduk. Allah ngeliat orang ada rasa, ya Allah, terhina sekali saya. Ya Allah, saya tadi melakukan maksiat. Itu takwa. Ada rasa takwa. Ini yang disebut takwa. Jadi kan kita sering dengar tuh, apa sih takwa itu? Takwa itu adalah al-khauf. Al-khauf itu artinya rasa takut. Jadi takut kepada Allah. Yang kedua, takwa itu al-ikhtiyar. Takwa itu artinya al-ikhtiyar. Apa itu al-ikhtiyar? Berhati-hati. Orang yang takwa itu orang yang berhati-hati. Saya mau minum air. Orang yang bertakwa, ini minuman halal apa haram? Mau minum tuh, saya tanya dulu, ini halal apa haram? Oh halal, baru saya. Oh ini haram, saya nggak jadi. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu nggak asal hidupnya, tapi sangat berhati-hati. Kalau kata Umar bin Khattab begini, dan juga Ubay bin Ka'ab pernah ditanya, radhiyallahu anhu, apa sih takwa itu? Apa kata Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab? Takwa itu seperti ini jalan ditaburi, ditebar paku, duri, pecahan kaca, lalu kamu disuruh jalan tanpa alas kaki. Bagaimana jalan? Pasti jalan kita akan apa? Sangat hati-hati. Mungkin kita jingkir begini, mungkin kita jalan sini, nggak mungkin kita sembarangan, banyak paku, banyak barang tajam, bahaya, kaki nggak pakai alas kaki, maka kita akan jalan hati-hati. Pilih, ini kosong, ini kosong, menghindar. Begitulah orang bertakwa. Artinya apa? Hidupnya akan berhati-hati. Hidup itu nggak asal makan, hidup itu nggak asal jalan, hidup itu nggak asal hasil. Mau kerja, ini hasil, haram apa halal? Oh haram, tinggalin. Oh ini halal, baru diambil. Saya melakukan ini, mendolimi orang apa tidak? Oh ini mendolimi orang, saya tahu. Itu orang bertakwa. Kalau orang nggak bertakwa, masa bodoh, halal, haram, apa? Dolim, nggak dolim. Yang penting apa? Kenyang perut, yang penting dapat uang. Subhanallah, ini nggak bertakwa. Jadi orang bertakwa itu sangat apa? Berhati-hati di dalam menjalani hidupnya. Seperti Ramadan kemarin itu kan dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 43 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Ramadan itu adalah gaya hidup orang yang bertakwa. Itu Ramadan, kita waktu hidup di bulan Ramadan itu sebenarnya gaya orang bertakwa. Sholat ditunggu, betul apa ya? Asar tuh, apalagi maghrib lewat semenit ngamuk kita. Maghrib, karena urusan apa? Ramadan ditunggu. Subuh ditungguin subuh. Mau subuh, awas, jam 4.35 subuh. Bangun jam 4.30 kita bisa ngamuk-ngamuk. 5 menit mau subuh baru dibangunin kok ngamuk-ngamuk ya. Itu Ramadan kayaknya. Ramadan malamnya bukan cuma sholat isya, ada tarawehnya, witir tak pernah ditinggalkan, Quran tapi kosong dibaca, zikir, ngomongin orang gak berani, ribain orang, takut, bohong, takut. Itu cara bertakwa itu Ramadan. Jangankan minum kopi orang, air ludah sendiri gak berani. Kadang-kadang nanya, saat minum air ludah, ini ditelan ludah batal apa kagak? Kalau kita batal lagi, kalau kita bilang batal lagi buang ludah, itu orang ludahnya sendiri nggak mau diminum. Gara-gara luar biasa Ramadan dibentuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi saya Ramadan air ludah sendiri nggak mau ditelan, di luar Ramadan kopi orang diminum, berarti takwanya hilang. Jadi itulah takwa. Jadi takwa itu bisa al-khauf,
Yang kedua, takwa itu adalah ikhtiar, hidupnya penuh kehati-hatian. Takwa itu yang ketiga, wiqayah. Apa itu wiqayah? Itu Ibnu Taimiyah bilang. Takwa itu adalah antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi al-wiqayah. Itu artinya. Antaja'al, engkau menjadikan antara kamu dengan azab Allah dinding pemisah. Supaya kita nggak jatuh ke murkanya Allah, supaya kita nggak masuk neraka, kita buat dinding pemisah antara kita dengan neraka. Itulah namanya takwa. Artinya apa? Sama, semuanya intinya hampir sama. Takut melakukan maksiat, takut meninggalkan perintah, hidup itu penuh kehati-hatian, mana yang halal, mana yang haram, dan selalu berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah datang kepada kita. 3 ini makna takwa. Al-khawf, ikhtiar, wal al-wiqayah. Insyaallah kita semuanya dijadikan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Adapun di dalam kesehariannya, ciri orang yang bertakwa itu banyak sifatnya. Di antaranya yang paling gampang itu dikatakan apa? An yashkur bima yanal walam yatamanna bima lam yanal. Itu kata ulama. Apa yang pertama? An yashkur bima yanal. Selalu bersyukur dengan apa yang telah dia peroleh setelah ikhtiar, setelah dia berdoa. Kita bekerja. Di dalam bekerja kita sudah berikhtiar secara fisik, secara zahir, secara planning sudah bagus, kita ikhtiar. Lalu diiringi dengan doa-doa kita, sholat agar diberikan kemudahan di dalam ikhtiar kita. Setelah dapat final hasil kerjaan kita, bersyukur kepada Allah. Itu ciri orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu enggak mengatakan apa? Orang bertakwa itu selalu bersyukur dengan apa yang dia peroleh. Walam yatamanna bima lam yanal, dan tidak dipusingkan dengan apa-apa yang dia tak dapat. Coba dulu saya begini, pasti sekarang hidup saya akan begini. Coba dulu saya dapat si fulan, saya bakal dapat begini. Nggak ada. Itu orang bersyukur, orang yang bertakwa tidak pernah berhayal, tidak pernah berharap apa yang dia tidak dapat. Tapi dia ikhtiar dulu. Kita berusaha, kita di kantor semaksimal mungkin kita berikhtiar untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Tapi jangan lupa setelah ikhtiar kita ibadah. Ini majelis ilmu ini salah satu ikhtiar di kantor kita. Karena kata Rasulullah SAW, la yughnil hadar minal qadar illa biddu'a. Tidak cukup kehati-hatian terhindar dari takdir kecuali diiringi dengan doa. Artinya begini, planning yang sudah kita rencanakan di kantor kita itu sudah full, pas, bagus. Tapi kata Allah, nggak bisa. Planningmu, rencanamu yang sangat bagus di dalam kantormu itu mendapatkan hasil sempurna dan tidak akan bisa tertolak atau menolak takdir kecuali diiringi dengan doa. Jadi orang Islam itu bedanya. Kalau mungkin non-muslim akan mengandalkan planning secara duniawi, tapi dia lupa untuk mengandalkan kepada Allah. Tapi kalau orang Islam itu dua hebatnya. Yang pertama, dia harus membuat planning yang bagus. Yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ini orang bertakwa. An yashkur bima yanal. Setelah ikhtiar, doa, hasilnya alhamdulillah. Ini mungkin yang terbaik untuk apa? Untuk saya. Ini adalah yang terbaik. Dan ciri orang yang takwa itu walam yatamanna, dia enggak berhayal, dia tidak berkeinginan, tidak berharap apa yang sudah berlalu. Coba saya dapat bagian, pasti saya mungkin nggak bisa. Itu kalimat itu tidak ada lagi. Kata Rasulullah, kalimat seandainya, lau, itu kalimat dalam bahasa Arab. La takul lau, kata Rasul, jangan bilang lau. Lau itu seandainya. Ya, bahasa apa kita? Ya, lau itu bahasa kita seandainya. Jangan pernah kau mengucapkan lau, karena lau itu adalah madkhal li syaitan. Karena kalimat lau itu tepat masuknya setan. Jadi apapun yang sudah kita ikhtiarkan, apapun setelah kita berdoa, hasilnya alhamdulillah. Tidak ada kata-kata lau.
Karena lau itu membuat setan jadi apa? Masuk. Coba, karena ada orang selalu begitu menghayal. Kalau kata orang Arab, al-madi la yudhkar. Katanya, al-madi la yudhkar. Yang sudah berlalu jangan diingat-ingat. Yang sudah berlalu, jangan. Jadikan itu sebuah pelajaran, bukan untuk diingat. Kalau diingat pun jadi pelajaran, bukan cuma dikenang. Wah, kadang ada orang tuh duduk ketawa sedih, ingat zaman dulu, akhirnya begitu terus hidupnya. Nah, al-madi la yudhkar. Apa yang sudah berlalu jangan diingat. Kalaupun diingat, jadikan sebagai pelajaran untuk ke depan. Allah selalu mengatakan, wal tandur mana maqaddamat liqad. Lihat apa yang akan kamu lakukan esok. Tuh lihat, Islam tuh hebat. Islam itu menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Hari ini kita jalani semaksimal mungkin. Besok adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semuanya dijadikan orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pembahasan tentang takwa di dalam Al-Quran itu ada perintah begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika turun ayat ini, para sahabat bilang, ya Rasulullah, siapa yang bisa sebenar-benarnya takwa? Gak ada orang yang bisa menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena orang yang sebenar-benar takwa itu adalah an yadhkur wa la yansa. Selalu ingat, gak pernah lupa kepada Allah. Wah, siapa yang selalu ingat gak pernah lupa? Susah gitu. An yashkur wa la yakfur. Selalu bersyukur, tidak pernah kufur. Wah, ini berat juga. An yuta' wa la ya'si. Selalu taat, tidak pernah maksiat. Gak ada yang bisa takwa seperti itu. Maka Allah tutup, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kalau memang gak bisa kamu sebenar-benarnya takwa, paling tidak jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya Allah, itu udah luar biasa. Jadi kata Allah terakhir nasihat takwa itu apa? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ternyata mati itu datangnya dari Allah. Mati itu datangnya dari Allah. Tidak ada istilah bapak itu mati saat gara-gara terlambat berobat. Nggak ada kata-kata terlambat berobat jadi mati. Dokter mati. Padahal dia pegang obat mulu kemana-mana. Suntikan di kantong mati juga. Ada. Mati itu bukan karena terlambat berobat. Berobat itu kata ulama menghilangkan rasa sakit. Tapi tidak menambah umur ya. Bahasanya begitu. Kita pusing. Nggak berobat puyeng mulu. Minum Panadol, minum obat. Hilang. Artinya hilang puyengnya. Bukan apa? Menambah umur. Jadi kemarin Anda saya lihat nggak hadir pengajian. Iya, kemarin saya pusing. Terus sekarang, alhamdulillah habis minum obat ini Allah angkat pusingnya. Nah, apa-apa. Benar. Berobat itu untuk ngilangin rasa sakit. Saya terkilir. Ngilanginnya diurut. Jangan diem. Insya Allah kalau takdir baik-baik. Enggak baik-baik. Urut dulu, urut. Biar apa? Habis urut, alhamdulillah sehat gara-gara diurut. Tapi untuk umur nggak ada. Bapak nggak mati-mati, ya saya rajin berobat. Kata siapa banyak minum obat malah cepat mati. Artinya obat itu tidak menambah. Jadi jangan ada istilah gara-gara terlambat dibawa ke dokter jadi mati. Itu tidak ada. Mati itu datang dari Allah. Tapi sebagai penutup nih, sebagai catatan, bagaimana kita mati itu dari kita. Bagaimana kita mati? Matinya lagi sholat, kita yang menentukan. Jangan bilang tuh orang saat lagi nyekek botol, mabuk, mati. Takdirnya mati dalam keadaan mabuk. Jangan. Allah tidak pernah menakdirkan kamu mati dalam keadaan mabuk. Tapi Allah menentukan jam sekian, hari sekian, kamu mati. Bagaimana cara matinya? Kita yang menentukan. Allah bilang, jangan sampai saat datang kematian, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Jangan sampai mati dalam keadaan apa? Zina, mati dalam keadaan narkoba, mati dalam keadaan mencuri, mati dalam keadaan mentolimi orang. Ya Allah, jangan sampai. Insya Allah jadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan semoga Allah selalu mengabulkan hajat-hajat kita.
Semoga ikhtiar kita yang diiringi dengan doa dikabulkan oleh Allah dengan yang diberikan yang terbaik untuk kita. Dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang bertakwa dengan selalu mensyukuri apa yang Allah kasih. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita kebaikan, kebahagiaan, keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita dengarkan bersama tausiah dari Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sodaf. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan dari online maupun offline? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, saya termasuk itu orang yang takutnya tipis. Saya sendiri. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Setiap subuh itu saya bangun berpuasa. Saya nggak bangun. Contohnya bangunnya itu jam setengah 6. Dan bangun setengah 6 saya mandi. Jam 6 pulang berapa? Saya sholat. Apakah sholatnya sah? Itu aja. Iya, memang ketika kita mengetahui itu sebuah kesalahan, itu berarti sangat memiliki kesempatan untuk berubah. Nah, ketika kita nggak tahu itu salah, itu yang nggak pernah berubah. Ini kan begini, ada orang yang salah, tapi dia tahu kalau dia salah. Ada orang yang salah, tapi dia tidak tahu kalau dia itu salah. Ini yang susah. Kalau orang salah dan dia tahu dia salah, tentunya itu insya Allah menjadi salah satu bisa kita orang itu berubah. Tapi kalau orang itu salah tapi nggak merasa salah, nah ini yang bahaya. Ini tidak akan pernah berubah. Ya. Alhamdulillah. Jadi memang kurang pas dan itu salah ya ketika kita sudah bangun adzan subuh terus nambah lagi. Memang nambah ini godaan setan luar biasa. Kadang-kadang malam nggak bisa tidur, pas adzan baru mulai apa? Mulai ngantuknya itu subhanallah. Emang setan gitu. Setan bantuin kita untuk lebih ngantuk, ditiup dengar adzan itu. Pas dengar adzan tuh kadang-kadang kita bangun, oh, sudah adzan, tunggu dulu dah. Biasanya nunggu tuh, nunggu adzan, bangun-bangun komat, nggak kedengeran tuh antara adzan dan komat. Ini adalah syaitan. Oleh karena itu, insya Allah kita harus berusaha saat dengan adzan, wah, bismillah bangun. Jangan lagi duduk, jangan. Memang awalnya kayaknya 10 menit itu kan adzan itu kan jam sekarang tuh jam 4.33 ya. Jam segitu. Nambah setengah jam. Itu kayaknya puas banget. Padahal kita tidak nambah pun insya Allah ketika kita malam tidurnya cukup. Cuman memang bawaan setan ini niup biar kita apa? Ada aja. Kadang-kadang udah duduk di kursi tungguin. Lewat juga usah. Subhanallah itu. Nah maka insya Allah, maka disitulah ketika kita bangun, tentunya Nabi Muhammad itu kalau bangun adzan atau bangun subuh itu biasa disuruh bangun duduk dulu. Disuruh duduk di tempat tidur itu tidak langsung bangun, semua duduk. Duduknya Nabi itu baca surat Al-Imran di 10 ayat terakhir. Jadi baca ayat 10 ayat, duduk baca ayat terus. Jadi nggak langsung bangun. Setelah itu Rasulullah tangannya itu ditaruh di mukanya begitu diusap. Kayak orang yang sah anom begitu apa menghilangin apa bekas tidur bahasanya, bekas tidur gini. Rasulullah ini adab Nabi Mas bangun duduk, tapi Rasulullah nyuruh duduk. Kenapa? Karena kata Rasulullah orang yang bangun waktu adzan subuh melek, maka awalnya setan itu pas adzan niupin telinga gitu, mata gitu. Bikin ngantuk. Makanya pas melek setan yang ada di mata, yang niupin mata kaget, tinggal. Maka ditiupin. Nggak bisa juga, maka badannya dipegangin. Makanya kita mau bangun, mau duduk berat banget. Ternyata digeladotin sama setan, makanya tidur. Betul di atas, duduk diem aja begitu. Beda sama kalau kita mau pergi, mau apa lancar. Tapi kalau mau sholat, maka ketika dia duduk, setan yang megangin lepas. Ternyata maaf,
bagian dubur ada juga yang ngelanjutin, yang bagian pantat juga ada tuh pegangin dia, jadi kayak gitu diem aja. Coba deh kita lihat anak-anak kita udah bangun duduk lama mau apa gitu di sholat masih ini bang digelandotin. Subhanallah, ternyata dalam satu tubuh manusia itu banyak setan yang terjabar, mereka kompak ngerjain kita, ada yang bagian mata bagian ini, sampai bagian ketika dia bangun maka setan yang ada di dubur lepas. Ketika orang itu datang ke tempat wudhu, mulai cuci tangan, lalu cuci mulutnya, kemudian waktu muka, semua setan lepas. Subhanallah. Makanya ketika kita melek nggak bangun, nah itu masih ada itunya tuh, siapa? Masih ada setannya tuh. Coba deh pas kita berdiri wudhu, hilang semua ngantuk. Makanya kuncinya itu ngantuknya itu tuh, apa? Wudhunya itu. Makanya kalau kita usahakan bangun ngantuk-ngantuk, wudhu aja wudhu. Gak apa-apa deh, karena mungkin bahasa kita udah wudhu dulu, habis wudhu gak sholat gak apa-apa. Tapi kalau habis wudhu pasti semangat itu gak apa? Sholat. Jadi kuncinya itu apa? Bukan sholat yang bikin kita malas, apa? Wudhunya itu yang paling apa? Berat. Insya Allah kita melakukan itu sesekali, jangan setiap malam, tiap hari. Kalau tiap hari nanti jadi apa? Setan gak bagi godain, emang mau dilanggar nanti mau saya godain jauh. Itu jangan sampai kayak begitu. Nah ini biarkan setan bekerja untuk menghalangi kita, tapi insya Allah sekali waktu Allah berikan kekuatan kepada kita untuk merubahnya. Dan apakah saya pas dengan membangun langsung sholat subuh masih ada waktu, sah atau tidak sah? Sah. Sah. Waktunya masih sah. Saat setengah 6 ya. Terbit matahari, nah terbit matahari jam 6, itu jam 6 melewat itu ya, karena antara azan subuh sampai terbit matahari itu sekitar 90 menit. Berarti kalau sudah terbit matahari itu waktunya waktu haram, karena waktunya waktu udah habis, waktu haram. Tapi ketika sholat tetap wajib sholat, cuman dosa. Sah sholat sah, tapi apa? Tapi dosa. Kenapa? Karena keluar waktunya. Kayak sholat maghrib, sholat asar di waktu maghrib. Ini sah sholatnya, tapi dosa. Karena mengeluarkan waktu di luar waktu sholat itu sendiri. Karena Allah mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi ketika kita lewat, tapi kalau setengah masih. Tapi kalau kita sampai jam 6:30, wah masalah mah udah sekalian duha gabung. Sholat sunnah, sholat apa? Sholat subuh plus sholat apa? Sholat duha, nanti kan udah lewat waktunya. Maka di sini apa? Kecuali saya alhamdulillah normal biasa, tapi karena kecapean, lembur, bagaimana macet di perjalanan, sampai di rumah saya tidurnya kemalaman karena macet, bangun jam 8 subuhnya. Bagaimana? Tetap bangun wudhu langsung sholat sah. Kenapa? Karena ini cuman insidentil aja, cuman apa? Kejadian tertentu aja, itu nggak setiap hari. Insya Allah nggak akan ada dosa, karena memang kita nggak rutin. Kalau rutin begitu melulu, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi kalau sesekali manusia, Ustaz pernah telat, pernah juga. Ustaz pernah lewat juga, kita pernah juga, namanya manusia. Gak ada manusia gak pernah lah. Saya pernah malah sholat lebih lewatnya panjang. Saya ingat sekali waktu itu libur. Waktu kuliah di Madinah libur, kan dia libur pulang ke Indonesia. Setelah saya Indonesia liburan, saya balik ke Madinah. Kebetulan pesawat ke Cengkareng ini, berangkat pesawat itu jam 1. Saya berangkat jam 10 terlambat. Sampai sana mending pesawat masih ada, boleh terbang. Barusan pesawat terbang. Pesawat sudah terbang. Bagaimana? Sementara sekolah kuliah harus masuk. Beberapa hari lagi, nggak mungkin nunggu pesawatnya turun Jeddah, biasa Jakarta Jeddah baru Madinah. Ini nggak bisa. Ada pesawat besok lusa diturunnya Riyadh. Turun Riyadh. Pesawat sampai di Riyadh jam 7 malam. Pesawat dari Riyadh ke Madinah jam subuh. Waduh, ini urusannya lembur ini. Mau nggak mau berangkat. Nah, dari Jakarta sampai ke Riyadh.
dari Riyadh jam 7, nunggu subuh nggak tidur, takut tidur lewat, tidur di bandara lewat, Madinah lewat lagi urusannya. Nah, akhirnya karena sendirian, duduk nggak tidur, nah begadang, mungkin ada jet lagnya juga. Subuh terbang, habis sholat subuh tank di Riyadh berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah taksi ke kampus, masuk kamar kunci, tidur. Itu tidur tuh bangunnya jam 10 malam. Itu kan lewat duhur, asar, maghrib. Itu kelewatan, itu pun tidur karena mimpi makan, lapar berarti malam. Bang, astagfirullah, ini udah di apa? Masuk udah gelap dari apa? Dari pagi, cuma tidur tuh telat. Manusia, orang-orang apa? Telat, tapi nggak tiap waktu, hanya apa? Kejadian-kejadian seperti itu. Terus bagaimana? Maka kita kodok. Kita habis sholat isya, kita bisa sholat duhur kodoan, habis itu sholat asyar kodoan, sholat apa? Maghrib bisa digabung, tapi duhur asar kan nggak bisa digabung, maka kodok. Artinya tetap wajib dilaksanakan. Sebenarnya itu haram dilakukan itu kalau tidak ada wudhu, tetapi tetap wajib mendirikannya. Nah, kayak tadi bangun setengah 6 langsung wudhu sholat, insya Allah tetap sah. Yang nggak boleh, yang haram udah bangun jam setengah 6 pakai ngasih makan burung dulu begini, ngasih makan ayam. Ini sholat belum, ini yang musibah. Kalau bangun terlambat tidak boleh ada kerjaan lain kecuali apa? Langsung wudhu. Sekarang jarang ngasih makan burung, tapi bangun terlambat masih main HP, musibah itu. HP masih dilihatin, ya jauh-jauh ya belum sholat, udah jam apa? Setengah 6 haram tuh. Itu kerjaan jadi apa? Penyebab datang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah selalu berikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa menjaga sholat-sholat kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik, akhirnya kita sampai ke penghujung acara, yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Habib Abdullah bin Segaf untuk penjelasan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT. Dan Allah selalu buka untuk kita semuanya rezeki yang halal dan thayyibah. Dan semoga rezeki yang Allah berikan kepada kita menjadi rezeki yang penuh berkah, rezeki yang membawa pada keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzil wa in kana fil ardi faqrid fa in kana ba'idan faqrib wa in kana 'asiran fayassir fa in kana qalilan fakaththir fa in kana haraman fatahhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebagai penutup acara pada pekan di sore hari, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.